Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 24 Oktober 2025, hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu ke bisa dibilang ya, minggu ketiga lah ya untuk di bulan Oktober 2025. Nggak terasa ya, ini sudah memasuki akhir-akhir bulan di sini. Jadi saya harap apa yang sudah kalian dapat selama bulan Oktober di sini bisa menjadi pelajaran yang sangat luar biasa ya ke depannya buat kalian trading. Jadi seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Ingat ya, hari ini kita akan mendapatkan data CPI Amerika ataupun data inflasi dari Amerika. Semoga ini beneran sudah clear, sudah klop, karena versi BLS-nya itu memang dikatakan ini akan dikeluarkan pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Oktober ya. Jadi semuanya di sini bisa saya bilang sedang menunggu data CPI, plus di sini ada data manufacturing dan services PMI. Di sini juga ada revisi consumer sentiment dan juga inflasi ekspektasi ya. Jadi kalau dilihat hari ini kita bakal menunggu berita itu sih ya, bakal menunggu berita untuk supaya lebih jelas ini arahnya mau kemana. Apakah sudah selesai dia koreksi naik untuk lanjut naik membuat all time high atau bagaimana ya, kita menunggu data nanti malam di sini ya. Untuk nanti malam diperkirakan untuk dari data CPI Amerika, ingat ya, ini adalah data CPI di bulan mana dia ini ya, data CPI di bulan September, yang dimana data CPI ini tidak akan mempresentasikan shutdown di bulan Oktober ya. Jadi ini adalah data inflasi di bulan September ya. Jadi kalau ini memang data inflasinya kembali lagi naik ataupun masih flat ya, itu berarti tidak ada sangkut pautnya dengan government shutdown yang terjadi pada bulan ini 1 Oktober kemarin startnya ya kan. Jadi kalau dilihat untuk nanti malam dari segi inflasi inti yang Manofman diperkirakan akan flat di 0,3, ini konsensus dan juga forecastnya semuanya sih ya, semuanya di sini tidak terlalu jauh dan lebih ke flat untuk nanti malam. Ini yang inflasi inti Manofman flat 0,3, kemudian yang versi year on year itu flat 3,1 atau nggak sekitaran 3%. Kemudian inflasi inti yang Manofman itu flat 0,4, sedangkan yang year on year itu 2,9 sampai 3,1. Ya walaupun di sini headline inflasinya itu agak naik sedikit ya, naik sedikit 0,2% maksimumnya konsensusnya, yaitu dari 2,9 ke 3,1. Cuman kalau dilihat di sini berarti rata-rata bisa saya bilang untuk kenaikan dari data inflasi inti bulanan, tahunan, kemudian data headline inflasi bulanan dan tahunan juga itu tidak akan terlalu jauh bedanya. Ya, rata-rata berarti bisa dibilang kisaran 3%-an semua. Untuk yang tahunan dan untuk yang bulanan masih under 0,5. Jadi skenarionya adalah jika memang nanti malam kita melihat data inflasinya ini masih stabil, tidak menunjukkan yang namanya jumping angka inflasinya itu lompat tinggi gitu kan. Jadi saya rasa untuk data inflasi jika semisalnya ini masih flat, datar, walaupun ada kenaikan sedikit ya, kenaikan 0,2, 0,1 itu saya rasa tidak akan terlalu berpengaruh. Walaupun ada kenaikan 0,1, 0,2, justru mungkin malah turun, maka ekspektasi untuk orang-orang itu memang mempercepat the Fed potong suku bunga itu bakal digencar abis-abisan. Ya. Jadi jika semisal nanti malam kita melihat yang namanya data inflasinya itu flat, berarti itu bakal menjadi data yang bagus sebagai ekspektasi bahwa suku bunga itu wajib untuk terus dipotong. Ya, karena untuk sekarang untuk masalah suku bunga untuk di bulan Oktober nanti ini memang sudah di price in ya kan. Karena sementara ini Oktober dan November sisa lagi 2 kali doang ya, Oktober dan Desember untuk potong suku bunganya.
Ini nanti di bulan Oktober minggu depan ini adalah 3,75 sampai 4 ya kan, potong 25 doang. Kemudian di sini adalah potong 25. Di sini sih sekarang probability-nya itu 97 banding 3. Kalau yang kemarin ini 99 banding 0,8. Ini bisa aja naik nih ya. Jika misalnya nanti malam kita melihat data CPI-nya itu beneran flat dan justru cenderung turun, ini 3,75 ini bisa turun dan ini 3,5 sampai 3,75 ini bisa naik. Jadi ekspektasi potong suku bunga lagi 2 kali itu tetap, hanya saja nilainya yang kemungkinan bisa ada gini, ada perubahan. Ini kan 25 ya. Oktober 25, Desember 25. Bisa aja tiba-tiba 50. Wah, itu bisa aja sih ya. 50. Atau enggak di sini memang 50 nanti baru di sini 25. Jadi total sisa lagi 2 kali adalah 75 basis point, bisa jadi ya. Jadi kalau dilihat inflasi nanti malam, jika memang itu adalah flat ataupun ada kenaikan sedikit pun, itu tidak mengubah pandangan dari traders ataupun para analis ataupun yang lainnya itu untuk membuat spekulasi suku bunga wajib banyak dipotong. Tetapi jika nanti malam di sini data inflasinya itu tiba-tiba lompat selompat-lompatnya, data inflasi inti yang tahunan di sini naik ke 3,5%. Itu epic sih ya. Kemudian inflasi yang year on year naik juga ke 3,5%. Itu gila sih. Kalau semuanya ini naiknya gila ya, melebihi batas yang jauh sekali lah ya, pokoknya dari 3,1 ke 3,5, 2,9 ke 3,4 atau 3,5. Yang bulanan di sini dari 0,3 menjadi 0,6 gitu kan. Yang di sini dari 0,4 ke 0,8 gitu misalnya. Pokoknya jomplangnya jauh sekali. Itu bisa menekan XAUUSD cukup parah sih, karena ekspektasi potong suku bunga itu bisa dihilangin. Justru nanti Oktober bisa nggak ada potong suku bunga. Narasi itu bisa muncul lagi. Tapi kayaknya sih nanti malam menurut saya sih ini nggak bakal gimana ya. Nggak bakal ada, mungkin flat sih nanti malam sih ya. Ini kan data September ya. Data September saya rasa ini flat sih. Ya walaupun ada kena dari segi tarif dan sebagainya, tapi saya rasa ini tidak terlalu berasa dulu. Ya, yang saya bilang sih ini belum berasa untuk dari segi tarif dari Trump. Mungkin tahun depan mungkin itu baru berasa. Ya, untuk dari segi inflasi seperti itu. Untuk nanti malam data flash manufacturing dan services PMI diperkirakan untuk manufacturing sendiri diperkirakan akan turun sedikit dari 52 ke 5,1 ke 51. Kemudian servicesnya juga sama-sama turun dari 54,2 ke 53,5. Ya. Sementara ini sih dari data flash manufacturing dan services PMI, keduanya itu masih di atas 50. Yang dimana kalau di atas 50 berarti masih mengindikasikan yang namanya ekspansi, which is masih bagus dari sektor jasa dan juga dari sektor manufaktur. Ya, masih mengalami ekspansi yang cukup lumayan gitu kan. Angkanya masih di atas 50 soalnya. Kalau sudah di bawah 50, nah itu baru mengalami namanya kontraksi. Ada sedikit permasalahan dari segi bidangnya tersebut ya. Tapi sementara ini data ini kemungkinan masih di atas 50. Apakah data ini akan bisa mempengaruhi pergerakan harga nanti malam? Saya rasa sih bisa, hanya saja tidak akan terlalu ekstrim karena market sekali lagi sudah akan lebih pro terhadap pergerakan data inflasi nanti malam. Ya. Jadi kalau kalian ingin trade nanti malam, lebih baik trade lah pada saat data news CPI nanti malam. Dan saya sarankan kalau sudah trade selesai ataupun sudah ada profit sebagainya, di close. Saran saya kalau kalian ingin trading pada hari Jumat sekarang, tradinglah pada saat news doang. Jangan ditahan open posisinya. Karena ini saya akan nyambung lagi dari wilayah geopolitik. Dari wilayah geopolitik sekarang, dikonfirmasi kemarin sama juru bicara dari White House bahwa Trump itu akan bertemu dengan Xi Jinping di Kamis minggu depan. Kamis minggu depan itu adalah tanggal 30 Oktober. Ya, tanggal 30 Oktober. Jadi kemungkinan selama mana dia nih ya? Ada nggak kata-kata di sini ya? Nah, ini ya, nih.
next Thursday ya, ataupun di hari Kamis depan, Trump akan ada pertemuan dengan Xi Jinping ya. Ini jika kita melihat sampai sampai minggu depan, jadi kemungkinan market itu akan tidak terlalu jelas arahnya sementara ini. Walaupun kita mendapatkan data inflasi hari ini, cuman karena sudah ada jadwal yang diberikan yaitu Kamis tanggal 30 di Korea Selatan katanya, karena ini kan di hari Rabunya katanya di sini Trump bakal ketemu dengan leader dari Korea Selatan, dan hari Kamisnya ini bakal ketemu dengan Presiden Xi Jinping katanya sih sama ya, di Korea Selatan kata ketemunya sebagai penengah. Jadi selama itu berarti sekarang Jumat dapat CPI, kemudian di hari Senin, Selasa, Rabu itu kemungkinan marketnya bergerak, tapi itu marketnya bergerak lebih kepada spekulasi aja. Untuk pure-nya nanti akan kita tunggu setelah di hari Kamis minggu depan. Ya. Ini dari segi perdagangan tarif ya. Kemudian dari segi sanksi Rusia dan Ukraina dan teman-temannya. Jadi jika kalian ada yang bertanya, apakah dengan kemarin saya ada bilang itu Trump mengenakan sanksi kedua perusahaan minyak besar di Rusia, apakah itu bisa menjadi faktor gold itu bisa diincar untuk sebagai aset safe haven? Itu bisa. Tapi apakah korelasinya positif ataupun korelasinya adalah langsung? Saya rasa enggak. Korelasinya ada, tapi itu adalah korelasi yang ataupun pengaruh yang tidak langsung. Market di sini kalau sudah menyangkut dengan Rusia dan Ukraina, yang lebih dilihat itu adalah minyak. Karena kalau kalian harga minyak sekarang itu sudah naik dari 50-an, sekarang itu harga minyaknya adalah ada di harga $61 per barel. Ya, sudah naik hampir berapa ya dari hari Jumat ya. Dari hari Jumat ini naiknya sudah sejauh 8% dari 57 ke 61,2 maksimal ya. Jadi kalau dilihat gold itu memang berpengaruh, hanya saja berpengaruhnya itu tidak secara langsung. Ya, karena kalau dilihat kemarin dari Amerika sendiri kan memberikan sanksi yang lumayan lah ya untuk dari pihak company oil di Rusia gitu kan. Kemudian ada sanksi juga yang diberikan sama Eropa. Dan dari segi pihak Rusia sendiri, mana dia ya? Untuk dari segi Rusia sendiri sih mereka kemarin ada saya baca sedikit sih, tapi saya lupa ya. Tapi yang saya ada bilang sih Rusia ini ataupun dari Vladimir Putinnya bilang bahwa kalau yang dibilang itu bisa memberikan sanksi ataupun bahasa kasarnya mungkin embargo ataupun blok dari minyak dari Rusia itu tidak akan terlalu berpengaruh. Ya, karena di sini Rusia berkontribusi terhadap sektor energi global untuk memberikan minyak tersebut. Ya, dan di sini ada satu statement dari Vladimir Putin bahwa mana dia tadi ya? Ini Rusia confident, kemudian ini ya, strike deep into Rusia will be eskalasi. Jadi kalau ada yang sampai ini menyerang wilayah Rusia, walaupun wilayahnya ini agak keluar, itu tetap akan memberikan Rusia akan memberikan balasan yang serius ya, reply will be serious. Ini termasuk eskalasi. Jadi sementara ini kan memang ya Eropa itu masih malu-malu kucing. Rusia juga ke Ukraina juga masih memanas gitu kan. Jadi memang itu bisa mempengaruhi gold ini masih minat dibeli untuk sebagai safe haven aset karena dari negara tersebut ya. Makanya tadi kalau dibilang ada korelasinya ada, cuman pengaruhnya ini adalah pengaruh yang tidak langsung. Ya, yang paling pengaruh ya pasti minyak, itu sudah paling langsung berdampak instan itu sih ya. Jadi itu ya untuk sementara ini yang bisa saya update adalah tersebut untuk masalah geopolitik dan sekaligus perang dagang. Nah, sekarang untuk dari segi teknikal bagaimana? Ya, kalian bisa lihat sendiri. Ya, apakah teknikal di sini memberikan kita kejelasan
Semalam saya berharap memberikan kejelasan karena H4 sudah break di atas 4140. Perfect. Ya kan, hanya saja H4 ini tidak tutup di atas resisten yang sudah saya buat di sini ya. Nih, tidak tutup di atas bosnya. Jadi kacau di sini sebenarnya ya. Marketnya gagal, ada close candle di sini walaupun dia close di atas 4140. Ya, dia turun lagi dan sekarang balik lagi ke 40. Ini capek sih ya, jujur. Jadi kalau mau dilihat apakah kita mau trade dengan kondisi seperti ini, ya silahkan sih. Ya, kalau saya pribadi sih mungkin saya lebih prefer untuk nunggu data inflasi keluar. Ya. Jadi kalau boleh saya bilang ini apakah update ada teknikalnya, untuk sekarang sih ini jujur nggak ada update sih. Kemarin saya mengharapkan ini marketnya terbentuk bullish engulfing, enggak. Dan kalau dilihat kemarin kan saya udah bilang kalau semisalnya di hari Kamis kemarin marketnya juga tidak bisa close di bawah low di hari Selasa, ini berarti kemungkinan marketnya sudah berhenti untuk turun dan potensial itu bisa naik. Dan sekarang secara daily memang kita sudah ngebentuk yang namanya bearish fair value gap di sini. Dan bearish fair value gap di sini memang belum disentuh dan belum dites. Ya, belum disentuh, belum dites, apalagi close di atas itu juga belum. Jadi kalau dibilang apakah ini bearish fair value gap-nya ini bisa dipakai untuk ambil posisi, ya secara bentukannya ini di daily, di sini juga ada satu bullish fair value gap ya kan di sini. Berarti kita mendapatkan satu area range, yaitu ada di harga 4190 karena 4190 ini adalah inverse fair value gap plus juga ada balance price range ataupun BPR-nya ya. Jadi kalau 75 ini memang adalah 75 masuk ke dalam teritori bearish FVG. Kalau dia naik lagi sekali berarti dia ngejar sekitar 4190. Ini 4190 ini adalah harga tengah ya. Jadi tidak mesti kena 4190, bisa ya dia agak turun sedikit kena 85 gitu kan. Yang penting dia masih contain ataupun masih di dalam range area dari bearish fair value gap di sini sampai mentok di H4 support become resistance di 4218 yang dimana ini juga adalah neckline dari double top di H4. Ya. Jadi kalau kalian ada yang masih untuk pengen sell ya, walaupun nanti dia break dalam 4140 bisa, nanti kisaran sell-nya adalah dari sini. Mungkin dari 4200 sampai 4175. Memang itu besar banget ya, 300 pip. Ya 300 pip ya kan. Tapi kita perlu suatu kepastian juga yang dimana jika semisalnya data inflasinya ini loncatnya gila gitu kan. Ini kalau selama menjelang data inflasi dia marketnya naik dan kemudian kita melihat data inflasinya yang gila, kena juga semua teknikalnya, itu bisa lanjut ngedrop ke bawah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini area tidak di respect. Ya, maksudnya tidak di respect adalah dia naik, kemudian keluar data inflasinya, justru malah inflasinya turun gitu kan. Ini bisa langsung terbang lagi. Ini justru nggak di respect. Menurut saya sih ya untuk nanti malam nih, tadi kan saya udah bilang untuk data inflasinya itu lebih kepada flat ya, walaupun dia naik sedikit ya naiknya tidak akan terlalu banyak. Jadi menurut saya untuk nanti malam ini memang dia akan bisa bergerak naik perlahan-lahan. Naik. Oh jelek banget gambarnya ya. Ya anggaplah begini ya. Dia naik. Kemudian kena news. Kita melihat data inflasinya itu naik sedikit, market mengira itu adalah inflasinya, ternyata naik. Kita melihat adanya turun. Kemudian marketnya berpikir sebentar, ini kalau dilihat secara total tidak ada perubahan data inflasi, berarti asumsi untuk potong suku bunga The Fed itu seharusnya bisa lebih tinggi lagi. Kemudian marketnya berbalik naik. Harapan saya sih begini ya, yang dimana awalnya naik, kena news, ekspektasinya adalah inflasinya justru naik, dia ngebuat harga turun. Kemudian setelah beberapa jam mungkin ya kan, atau bahkan hitungan menit mungkin ya kan, mereka mulai mikir oke, sebentar nih kayaknya ada yang salah gitu kan. Akhirnya ekspektasi suku bunga The Fed bisa dipotong lebih banyak, baru dia naik lagi. Ya itu hanyalah sekedar harapan aja ya, kalau misalnya kayak gitu sih hebat sih.
Ya, kemarin saya udah bilang ini apakah potensi ngebuat akumulasi baru, bisa aja ya. Karena untuk sekarang harga di sini bisa saya katakan mulai menjauh di atas 4100 dengan adanya candle close hijau kemarin dan close-nya juga di atas 4100, berarti sekarang kita mendapatkan immediate support daily di harga 4100. Ya, 4100 di sini hanya sebatas immediate support, bukan sebagai strong support ya. Berarti ini hanya sebatas 4100 dan 4100. Ya, karena harga juga sudah menjauh dari 4100 dan juga ada candle close kemarin di atas 4100. Dan kalau dilihat secara stokastik, ya ini memang masih agak menganga lebar. Tapi kalau misalnya hari ini kita ditutup hijau, ini otomatis bakal bisa mepet, justru kemungkinan bisa nge-cross. Dan kalian bisa lihat dari segi RSI-nya pun dia flat. Ya, dia flat di sini. Ini beneran gimana ya? Kemungkinan sih ini ngeriset momentum daily sih untuk bisa naik. Kalau ini ngeriset momentum daily untuk bisa naik, wah itu parah sih. Itu bisa parah sih, nanti bisa naiknya itu gila. Tapi sementara ini sih kita lebih baik tunggu data CPI, ya kan? Tadi saya udah bilang kalau ada yang mau trade di hari Jumat, hati-hati, lebih baik close posisi. Kenapa? Sabtu Minggu kita nggak ada yang tahu, ya kan? Tiba-tiba Rusia ataupun US tiba-tiba mengeluarkan suatu ultimatum, statement atau apapun, ya kan? Karena kebiasaannya kan mereka itu mengeluarkan suatu statement, melakukan hal yang gila terhadap geopolitik, itu biasanya terjadi di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, nanti hari Senin market buka dar meledak. Antara meledak ke atas atau malah meledak ke bawah gitu kan, antara roket atau mengebor gitu. Jadi hati-hati aja, apalagi juga sekali lagi tadi saya udah bilang di awal, pertemuan Xi Jinping dan Trump itu baru akan terjadi di hari Kamis depan. Ya. Itu dari segi daily dan juga sedikit pengingat. Ya, ini ingat ya, kalau dari segi daily itu ini batasannya doang. Kemudian dari segi H4 apakah 4140 bisa saya pakai? Agak berat sih ya. Tadi kan saya udah bilang 4140 sebagai support, resistance become support. Support become resistance ya, SBR. Di sini juga saya maunya pakai juga sih di sini sebenarnya ya. Itu ada di harga 4150 di sini. Karena kemarin juga respect market itu kena 4150, ya gagal gitu loh. Jadi kita ada satu immediate resistance yang ada di 4150. Tapi kalau kalian mau pakai 4150 pure ya, ataupun mau pakai keduanya kayak begini juga boleh. Nah, ya. Dari 4140 sampai 4150 ini adalah support become resistance yang bisa dikatakan cukup valid ya. Ini sudah dites 1-2, kemudian marketnya datang ngetes lagi tapi gagal ngebreak. Cuman kalau dari segi logika candlenya ya, kalau dilihat ini sudah dites berkali-kali, kalau ada momentum kencang ini seharusnya marketnya bisa naik sih ya. Ini 4175 di middle ya. Ini kan kalau baca candlenya kan dia kan break ya, break, turun, retest, turun, kemudian dia naik. Berarti ini kan sudah dites 2 kali ya kan, dites, turun. Nah, kita tinggal tunggu beberapa jam kemudian. Jika semisalnya akibat tabrakan dari resisten 40 dan 50 di sini gagal ngebuat low yang lebih rendah lagi, ya dalam artian low yang lebih rendah itu adalah dia itu tidak ngebuat low dari 4008. Berarti ini sudah tidak strong lagi sebagai resisten. Justru dia nanti ketika nabrak turun, sekali kena news kencang terbang. Tapi tetap dari segi daily kan kita tadi masih punya BPR di sini ya. Dari 90, kemudian di sini juga ada bearish fair value gap-nya ya. Area ini tadi lah pokoknya ya. Gitu. Kalau dari segi H4 bearish FVG-nya ya di sini berarti ya. Ini H4 bearish FVG, daily juga ini adalah fair value gap, ini juga ada BPR-nya di sini di 90 ya, 90 juga pas kena tuh di sini. Jadi kemungkinan kalau dia naik 400 pips juga lumayan ya kalau dia break di atas 50
naik sampai BPR di 4190 itu juga 400 pip. Jadi lumayan berasa juga sih. Ya, tapi hati-hati, kita juga ada news untuk hari ini. Dari segi H4 kalau dilihat indikatornya apakah sudah mulai ada kenaikan? Well, ya. Stokastik mulai pulih ya, stokastik mulai pulih ke atas, hanya saja dari segi RSI masih malu-malu untuk nge-cross di atas 50. Jadi gasnya sudah mulai naik. Cuman bensinnya ini belum mau naik ataupun momentumnya ini belum mau naik. Masih malu-malu, masih 45 ya kan. Kemarin berusaha naik sampai 50 gagal dan sekarang ini berusaha untuk naik lagi di atas 50. Kita akan lihat aja ya. Kalau keduanya ini stokastik di atas 50, kemudian didorong juga dengan momentum dari RSI di atas 50, seharusnya ini juga marketnya bisa di atas 50 juga. Wah, ini semua combo 50 ya. Stokastik 50, RSI 50, harga 50. Wah, semua ini triple 50 nih. Tumben saya ketemu angka 3 cantik nih ya. 50, 50, 50. Mungkin pasang 50 kali ya. Ya, itu sih yang bisa saya bilang di H4 ya. Ini momentumnya OTW buat naik, hanya saja RSI-nya ini belum arah sih. Agak sedikit worry doang sih, itu aja. Ya. Dari segi support resisten H4 masih sama ya, ini sebagai resisten, ini sebagai support. Untuk di atas 4150 ya kita ada satu kecil nih 75, kemudian BPR 90, kemudian support resisten di 4218 di sini ya. Udah sih itu aja sebenarnya, tidak ada terlalu banyak ya. Ingat ya, ini candle H1 start dari 4250 itu gede loh range-nya loh, dari sini sampai sini loh ya. Ini 900 pip nih. 900 pip cuma 2 candle H1. Enggak gila itu ya. Jadi kalau sekalinya kita melihat adanya market close di atas 4150, ya ekspektasi marketnya kencang ke atas sih ya wajar-wajar aja sih. Ya karena sekali lagi ini range dari H1-nya juga gede gitu. Oke. Jadi kalau ada yang mau ambil posisi buy, sabar. Kalau ada yang mau ambil posisi sell, juga sabar. Kalau kita lihat secara market structure sekarang, bagaimana dengan kondisi H4? Secara H4 pakai line chart itu marketnya sudah ngebentuk change of character. Ya, di sini ini versi line chart. Ya, di sini change of character. Dan marketnya sudah ngebuat yang namanya ini kan inducement, ngebreak. Di sini ada double bottom dikit, retest double bottom dan sudah selesai. Retest double bottom selesai, kemudian marketnya naik. Di sini juga change of character. Seharusnya H4 secara internalnya itu sudah mulai bullish. Kalau pakai candlestick, ini marketnya belum yang namanya change of character karena dari segi H4-nya ini belum ada break di atas ini secara candlestick. Jadi kalau pakai line chart iya, kalau pakai candlestick belum. Itu aja sih problemnya dari segi H4 ya. Kemudian dari segi H1 apakah sudah bearish ataupun bullish? Secara H1 kita sudah melihat adanya candlestick bullish ya. Ataupun structure-nya ini sudah mulai bullish. Karena kalau dilihat kita ambil swing dari sini aja ya. Ini kan valid. Karena ini kan validnya begini ya. Ini low, ini high. Nah, ketika dia turun ini kan tidak lebih rendah daripada ini. Berarti secara internalnya, secara majornya kan ini low, ini high. Ini kan seharusnya naik. Nah, ini secara majornya dia naik, tetapi secara internalnya dia kan turun. Dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Nah, kemudian di sini marketnya itu kemarin di hari Rabu ya. Di sini sudah change of character sebenarnya. Nih, ya, di sini change of character secara H1. Ketika dia break ya, dia break retest, kemudian marketnya itu membuat higher high, higher low, higher high ya. Jadi untuk sekarang jika marketnya ini memang H1 masih bullish dan mengikuti H4-nya yang bullish, jadi market itu untuk sementara ini tidak boleh lebih rendah dari swing higher low terakhir di sini. Yang ada di harga 4091, karena kalau ini break di bawah otomatis H1 bakal change of character dan ini tidak akan inline lagi dengan H4 versi line chart. Ya, ini tidak akan inline. Jadi kalau kalian mau trade
hati-hati aja dulu ya. Kalau secara 15 menit 15 menit hmm, 15 menitnya sih ini sudah change of character ya seharusnya, karena kan dia ngebuat low, lower high, lower low, kemudian ngebuat high. Tapi dia belum ngambil high di sini sih. Ya ini belum diambil. Jadi agak berat sih di sini ya. Kalau dilihat ini maunya marketnya naik apa masih bisa turun. Tapi sementara ini sih dia masih ketahan 40 sampai 50 sih. Tapi yang penting selama H1 tidak drop di bawah 4090. Drop dan close ya. Kalau cuma drop doang saya masih toleransi. Karena kan dia ngebuat high, low, high. Kalau dia drop sampai sini tapi dia tidak close, ya berarti kemungkinan ini bisa ngebuat inducement, dan kalau dia naik ini bakal menjadi breakout structure. Jadi kalau kita ukur pakai Fibo ya dari swing pendek sekali, ini sih tadi marketnya sudah kena 61,8 tembus sampai 78,6. Ini sih logikanya harusnya naik ya jika memang secara marketnya benar. Kalau secara H4 kita hitung swing ya untuk mencapai target, apakah bisa nggak seharusnya nih. Kita gabungkan dengan swing daily. 1272 mepet dengan 50%, 61,8 mepet dengan di atasnya dikit. Oke. Coba saya ambil satu aja swingnya. 50%, 1272, 6118. Oh nggak cocok. Nggak bisa ya. Berarti secara H1 ini swing begini. Ini sama kayak tadi ya. Sekitaran 4190 sampai 4202. Ini batasan untuk jika semisalnya marketnya itu break ke atas, dia nabrak ini, kemungkinan dia akan turun sedikit. Kalau masih lanjut naik, dia akan naik sampai ke 4250-an di sini. Menurut saya sih gitu. Kalau memang ini marketnya masih mau lanjut bullish ya. Ya, jadi kalau ada yang mau ambil buy di atas 4150, berapa ya time frame-nya? Agak susah sih. Mau H1 bisa atau mau H4 juga bisa sih. Jadi kalau kalian dia mau buy di atas 4150, considerin bahwa untuk target sekarang itu nggak bisa banyak ya. Targetnya memang bisa sampai 4200. Hanya saja ingat hari ini kita ada data inflasi. Kalau kalian ingin trade pada saat data inflasi juga nggak masalah. Yang penting kalau kalian ingin trade pada saat news, cepat masuk cepat keluar. Kecuali sebelum news kita itu mendapatkan suatu konfirmasi dari segi candlestick-nya. Entah itu candlestick-nya melihat candlestick-nya itu kita melihat structure-nya beneran sudah break of structure, ataupun mungkin tiba-tiba change of character, atau mungkin dia kena resistance support dan sudah ngetes baru dia news keluar. Itu baru kita bisa melihat kepastian lebih tinggi. Untuk sementara ini H1-nya sih ini masih bullish ya. Walaupun di sini dia belum belum break of structure dari majornya di sini. Nah kan dari dia turun, naik, turun, naik, turun, ini masih perlahan ya. Jadi kalau nanti dia break di atas high-nya di sini, maka otomatis bakal menjadi break of structure ke atas, retest, nanti baru dia bisa naik. Ya, sama kayak tadi versi H4. H4 ini belum change of character sebenarnya. Change of character versi candle close ya. Kalau cuma ekor doang sih udah, tapi kalau candle close-nya itu belum, jadi agak berat sebenarnya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Untuk yang di Discord kemungkinan nanti malam kalau saya bisa ada sesi live untuk CPI. Ini kan CPI-nya jam berapa ya? Jam 8:30 WITA ya. Kalau saya bisa dan tidak ada halangan, mungkin saya akan bikin untuk
sesi live di Discord-nya. Tapi nanti saya bikinin jadwal dulu deh. Jadi kalau nanti saya nggak bisa datang ataupun nggak bisa ngisi, mungkin saya nggak jadi. Ya, yang pastinya nanti kalau nanti malam saya bisa lihat chart ataupun di laptop ataupun komputer lah ya. Itu nanti saya live di Discord. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Ingat, hari ini kita ada data CPI US. Jadi considerin bahwa apapun yang kalian lakukan hari ini itu sebaiknya super hati-hati. Ya, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.